This video is brought to you by Bibi. Pandanganmu kalau punya anak gimana, Pak? Jauh banget, Cuk. Ya nggak apa-apa, jauh-jauh. Orang aku aja merantau jauh kok. Ya ngopi dulu berat ini, Pak. Gini loh. Enggak, maksudku kamu lebih milih punya anak yang pintar atau penasaran? Oke, pertanyaanmu aku save ya. Ayo, Soalnya kan aku gini, bikin prolog dulu dong. Prolognya Iya, gimana? iya. Oke, welcome back with me gitu. Enggak. Kirain ada opening. Prolog apa ya, sebelum menuju ke pertanyaanmu dan saya harus menjawab itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi pribadi saya ya. Iya, Kita kan belum apa-apa nih. menikah Belum nikah, jodoh kadang juga masih remang-remang seperti itu ya. seperti warung. Mm-mm. Tapi kita udah memikirkan anak gitu loh. Ya kan? Luar biasa apa gitu ya. Belum lahir udah Ya, difikirkan. setidaknya kan itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk mengusahakan. Iya. Tapi flashback saya adalah bagaimana orang tua kita dulu gitu loh. Bayangin. Seberharga apa kita sekarang yang masih sebagai anak dan seutuhnya akan menjadi anak gitu. Apalagi di mata ibu kita tuh masih dianggap anak kecil. Iya. Kadang kita itu kalau udah tua ya, kayak ngerantau kayak gini, kayak kita di kampung orang, terus capek sama kerjaan, pulang, rebahan, badan remuk-remuk gitu. Sambil liatin tembok-tembok kamar tuh kita kadang mikir gitu, kangennya rasanya jadi anak. Yang kalau telat mandi, ayo mandi gitu. Kadang kalau bangun kesiangan, oh masya Allah, Raja Anakku, Namrud baru ya. bangun, enggak Pak? Oh kamu Raja Namrud, kalau Iya. anakku di cah bagus. Oh iya, itu Jawa kan? Ya, cah bagus. Baru bangun kayak gitu ya. Kalau aku enggak. Jadi tiap hari tuh beda-beda. Misal hari ini telat nih, bangun siang. Pasti yang diomongin itu apa? Pangeran baru bangun. Silahkan pangeran, selamat makan. Makanan sudah siap di dapur dan kami para dayang sudah menyiapkannya. Gitu ya. Ya, nanti besoknya ganti lagi. Masya Allah, anak dajjal baru bangun. Langsung digituin. Emang keluarga kita emang beda ya, barbar. Saya emang tengil sejak kecil. Tapi itulah gitu. Jadi aku pengen tahu sudut pandangmu tentang karena kita kan punya background yang berbeda, dengan pengalaman berbeda di tanah rantau dan lain-lain gitu. Pastinya pola pikir kita pun terpengaruhi. Nah, menurutmu anak pinter atau anak yang penasaran? Ayo. Mau apa ya? Sebenarnya saya nggak ada perspektif lebih dalam ya selain melihat diri saya dulu gitu loh. Pribadi saya adalah seseorang yang penasaran gitu. Sampai saya sekarang aja masih kuliah ya, di umur 27 masih kuliah. Berarti kan saya masih penasaran dengan pendidikan jenjang tinggi itu seperti apa. Ya tahu kamu kan di masa saya masih sekolah, orang tua saya itu udah nggak sanggup untuk membiayai saya kuliah. Akhirnya saya harus berjuang untuk mendapatkan sebuah beasiswa. Di situ saya merasa gitu loh, penasaran gimana gitu. Dengan perspektif orang tua saya, backgroundnya yaitu pendidikan, dan kamu nanti lulus sekolah atau lulus kuliah pun kamu bakalan cari kerja gitu. Jadi seolah-olah orang tua saya mengarahkan gitu, memberikan stigma bahwasanya kamu akan tetap bekerja gitu. Dan dari situ saya nggak mau, berarti kan saya tipikal orang yang penasaran gitu. Dan saya juga bukan orang yang pintar. Idealisme ya waktu itu. Iya. Karena kan kata Tan Malaka kan idealisme adalah kekayaan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Asik. Saya lupa kata-kata kayak gitu ya. Karena itu prinsip, Pak, prinsip hidup. Iya. Tapi kurang baik juga kalau idealisme itu dipakai ketika kita masih bergantung sama orang tua. Betul, kadang idealisme juga akan berbenturan dengan kenyataan. Iya, idealisme versus restu ibu itu paling sering terjadi. Itu banyak banget kalau bahas tentang ridho orang tua ya. Saya sering banget dulu di masa kecil. Bentrok kayak gitu. Iya, orang tua ridho sampai di sekolah. Yang mau kuliah pun tuh saya harus melawan batin orang tua gitu. Iya. Karena orang tua inginnya saya bekerja seperti om-om saya gitu di Freeport atau tambang emas. Saya nggak akan
apa ya, men-skip kata-kata itu. Memang ini adalah dulu orang tua saya ingin kerja di sana dua-duanya gitu, karena melihat Kesuksesan ya dari kesuksesan saudara. ya yang berbentuk apa ya, uang, bukan sebuah ilmu yang akan bakal abadi gitu. Ya saya juga heran juga gitu, ini juga paradoks juga bagi saya ketika orang tua saya menyuruh bekerja tapi background orang tua saya adalah pendidikan. Ya mungkin kan nasihat-nasihat itu muncul karena mereka lebih dulu menghadapi kenyataan. Betul. Jadi akhirnya kadang kan orang tua selalu to the point gitu. Kalau Orang ini itu to the orang tua point saya nggak terus mau to the point, Pak. ya kan kita pernah bahas tuh di keresahan anak kan. Kadang kan orang tua itu Betul. selalu to the point. Udahlah kamu tuh jangan ini, nanti kamu gagal. Karena orang tua kita pernah merasakan kegagalan itu dan itu gak enak gitu. Cuma kan kita sebagai anak kita pengennya mencoba dulu. Kalau gagal ya udah, kalau berhasil ya itu bonusnya gitu kan. Intinya kita berusaha atau enggak. Nah itu kan yang menentukan gitu. Kita sebagai anak. Ya kalau saya pengen punya anak ya nggak jauh dari saya yang pastinya ya. Kalau melihat dari pribadi saya yang sekarang, saya adalah seorang yang selalu penasaran gitu. Meskipun melakukan hal itu tidak pernah serius gitu, sampai menjadi ahli, nggak pernah gitu. Saya belajar sepak bola juga mentok-mentok, cuman ketemu Bayu Gatra satu pertandingan udah bahagia gitu kan. Terus main futsal ketemu di Papua sama Runtuh Boy udah seneng gitu kan. Iya, ketika di situ terus belajar editor gitu ya. Editor saya di repost ya, atau di like di masanya gitu. Terus saya belajar desain grafis dan semuanya dapat apresiasi secara cepat. Saya udah berbangga. Senang ya. Padahal itu muncul dari ke rasa penasaran kita. Penasaran gitu. Akhirnya kita nggak mau melebihi dari situ gitu. Udah keren gua gitu. Itu kalau kita membahas ke tadi ya, ke apa itu, batas. Tapi kalau ke anak, yang pastinya saya ingin mempunyai anak yang penasaran. Penasaran yang tinggi bukan pinter ya. Karena kita juga belajar dari apa ya? Sekarang kan sebagai anak kita juga belajar gitu bahwasanya freedom of movement ya, kembali ke itu, is everyone rights. Jadi ya ngapain gitu anak punya kepribadian yang berbeda dengan kita, pasti tapi Ada pemberontakan. iya, takutnya malah kalau kita mengekang dengan apa ya, rasa penasaran dia dibatasin, dipagerin, dia juga gak bakal berkembang gitu. Padahal kita adalah seseorang yang seharusnya tetap tumbuh gitu di masa usia apa ya, yang udah dianggap gak bisa berkembang, tapi sebenarnya kita tetap tumbuh semuanya gitu. Cuma kan gara-gara ada batasan itu. Nah, karena orang menganggap ada batasan gitu loh. Sabar aja nggak ada batasannya. Iya, limited. Iya. Cuma kadang kitanya aja nggak sabaran. Sabar emang gak ada batasnya, kita aja nggak sabaran. Iya kan? Iya. Ya intinya ya bener sih, aku juga setuju gitu. Kalau aku juga suatu saat pengen punya anak yang rasa penasaran tinggi, karena aku salah satu orang yang percaya bahwa semua anak itu pintar. Gak ada anak yang bodoh. Tinggal kita orang tuanya yang menggali rasa penasaran mereka. Tapi susah juga. Susah, tapi kan kita nggak susah, tapi kan tergantung kitanya juga yang sekarang gitu. Betul. Karena bagiku ya emang aku terakhir tanpa privilege ya, balik lagi aku terakhir tanpa privilege, tapi setidaknya anakku nanti punya privilege yang terlahir dariku gitu. Asik. Nah, itu, dan aku jadi flashback ke masa-masa aku kecil waktu bapak masih ada. Jadi setiap pulang sekolah madrasah, setiap pulang sekolah SD sih, setiap pulang sekolah SD sebelum sekolah madrasah itu pasti ada qailullah. Jadi kita disuruh tidur sebelum duhur biar malamnya bangun, padahal yang Iya, betul ya. Itu saya juga sering disuruh tidur lah gitu setelah sholat zuhur kayak seperti ya. ya setelah sholat duhur atau sebelum sholat duhur kan. Nah sebelum tidur itu selalu diceritain Pak, ceritain tentang nabi-nabi, tentang para ulama, tentang masa kejayaan Islam di zaman Nabi, zaman Khalifah, sahabat, terus sama dinasti-dinasti. Yang terakhir kan dinasti mana? Utsmaniyah yang di Turki. Terus aku di situ mulai tertarik tentang sejarah Islam. Akhirnya suka lah sama sejarah. Nah, di situ aku mulai, ternyata seru ya. Ternyata dulu Spanyol itu pusat peradaban sama pusat ilmunya Islam loh. Makanya di sana itu Andalus itu berubah jadi Andalusia dan melahirkan banyak ulama, ilmuwan dan lain-lain. Wah, itu keren banget gitu. Akhirnya aku mulailah tertarik. Ilmuwan siapa sih yang lahir di Spanyol?
wah muncullah nama-nama keren. Itu bentuk dari penasaran. Penasaran. Bayangin kalau bapakku nggak ceritain itu, mungkin aku nggak penasaran. Kapan sih sejarah Islam kayak gini? Mungkin aku bakal dapetin itu yang di sekolah, yang kita harus baca LKS, gurunya ninggalin, pergi ke kantor. Oke, sekarang kalian baca ini ya gitu. Nanti kalau udah selesai silahkan kerjakan soalnya ini. Ya mana ada penasarannya, orang kita nggak tertarik itu. Cuma kebetulan mungkin bapakku waktu itu cerita untuk nidurin aku. Cuma sayangnya bapakku jago storytelling, nurun lah ke anaknya gitu, jadi seru gitu. Jadi kalau dengerin dia cerita, wih seru banget gitu, masa kejadian Islam. Jadi aku seolah-olah aku tuh ada di tengah-tengah Spanyol, ada di kota Andalus. Terus aku tuh ketemu sama ilmuwan-ilmuwan Islam kayak apa, bapak kedokteran siapa, Ibnu Sina. Iya. Itu ketemu sama itu, terus ketemu sama ulama-ulama yang lahir dari situ, yang menciptakan karya-karya yang luar biasa kayak Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi yang nyiptain kitab Alfiyah gitu kan. Wah itu kan semua dipakai seluruh pondok pak untuk referensi nahwu sorof. Wah itu keren banget gitu. Dan di situ aku mulai penasaran. Akhirnya penasaranku digali, dan aku percaya bahwa setiap anak itu nggak ada yang bodoh, tergantung orang tuanya mendidiknya untuk menumbuhkan rasa penasaran itu. Ih mantap ya. Kalau ayahku itu sebenarnya bukan, ayahku seseorang guru sejarah sebetulnya. Sejarah mungkin kayak perjuangan Indonesia, sejarah lebih ke global ya. Ya karena itu kan pendidikannya kan di situ. Tapi nggak pernah bercerita seperti itu. Ayahku cuman apa? Dia memberikan suatu tindakan. Contoh tindakannya dia tuh kalau aku mau tidur atau aku habis pulang sekolah, ayahku selalu nonton televisi yang masih jadul, masih apa ya, TV yang tanpa warna itu hitam putih kan. Itu selalu nonton berita tentang apa? Politik. Nah di situ saya punya alam bawah sadar. Tuh, saya suka dengan politik. Iya, sebenarnya kan di penasaran sampai kan? sekarang, meskipun orang tua saya tuh menjauhkan. Jadi ayah saya tuh salah satu apa ya, seseorang ayah yang tidak ingin gitu ya, apa yang udah dia lakukan itu tidak dilakukan oleh anaknya. Salah satunya yang paling saya ingat adalah ayah saya adalah boleh dibilang politikus desa ya, tapi nggak mau anaknya terjun di politik. Nah, satu. Kedua, dulu saya itu sebetulnya juga nggak boleh terjun di dunia pesepak bolaan gitu, sampai-sampai dia melarang gitu, karena saya ketahuan merokok dari omongan-omongan tetangga atau teman-teman saya. Ayah saya melarang, karena saya udah mulai suka sepak bola, akhirnya melarang, dibiarin dulu suka sepak bola tapi dilarang merokok dengan alasan seperti ini. Oke, kamu sekarang kalau mau merokok, saya belikan sapi, saya belikan celurit sama karung, atau gitu ya, kamu lanjut sepak bola dan sepatumu sepak bola saya buang. Ayah saya berkata seperti itu, bahwasanya dia melarang dengan halus gitu. Jadi dia melarang merokok dengan melarang saya tidak ayah saya itu melarang merokok, tapi dengan cara apa? Mengancam dengan apa yang saya suka di waktu itu. Karena saya sedang suka sepak bola gitu ya, latihan sepak bola, bermain sepak bola, dan saya ketahuan merokok. Akhirnya saya dikasih pilihan, kamu mau lanjut sekolah bermain sepak bola, atau kamu saya belikan sapi, karung, terus celurit, dan sepatumu saya jual. Wah, saya berpikir gitu, mungkin ayah saya juga tahu gitu, itu cara ayah saya melarang atau menjauhkan. Oh itu pola didiknya gitu. Jadi ayah saya mendidiknya seperti itu, jadi menjauhkan dari apa yang dia tidak suka gitu. Salah satunya saya tidak boleh terjun dalam dunia politik, dunia apa itu merokok, atau lebih yang sering saya renungkan sekarang adalah mancing. Ya, jadi ayah saya itu suka mancing, tapi saya nggak pernah diajak mancing. Akhirnya saya nggak punya subconscious. Iya, karena kan sebenarnya kan minat anak itu tumbuh Di masa kecil ngelihat orang tuanya kan. Iya. Nah makanya di situ sebenarnya itu adalah saat-saat terbaik untuk menanamkan di alam bawah sadarnya gitu. Penasaran kan? Di alam bawah sadarnya itu. Karena aku punya ponakan, jadi dia itu ngajak main terus, tapi kadang nggak aku iyain kalau lagi baca buku, cuekin aja, ayo main, ayo ini,
aku cuekin. Nah, karena dia bosen, akhirnya dia nyerah ngajak. Akhirnya dia duduk di sampingku. Dia ngambil buku gambar yang ada kartunnya, dia baca. Karena dia ngelihat omnya baca gitu. Oh ternyata gini ya gitu. Sebenarnya ya kitanya aja yang selalu nurutin gitu. Kadang sekali-kali ya udah biarin aja gitu. Nanti dia capek sendiri, dia juga ngikutin gitu. Nah itu. Dan itu salah satu pola asuh yang sebenarnya sudah saya ambil untuk anak saya ke depan gitu. Bahwasanya kalau contoh aja ya, kalau nanti anak saya ingin jadi seseorang penulis atau agar dia suka membaca itu dimulai dari kita gitu, mengajarkan dia di masa kecil membaca. Kebiasaan. Terus kebiasaan, atau ingin anaknya menjadi dokter, bawa aja ke rumah sakit, terus diperkenalkan alat-alat tentang kedokteran di masa kecil. Jadi menaruh subconscious atau alam bawah sadar di masa kecil. Nantinya besar dia bakal tahu gitu mana yang terbaik karena udah dapat subconscious itu. Apalagi kan anak-anak rasa penasarannya tinggi. Nah itu. Cuma rasa penasarannya itu akan terbunuh sama omongan orang tuanya sendiri. Contohnya apa? Harus sadar gitu. Contohnya itu gini loh biasanya yang ada di masyarakat paling sering. Kan kadang kan anaknya itu kan dia nanyanya mungkin kita mikirnya aneh-aneh. Tuhan itu apa sih? Dan kita sebagai orang dewasa pasti cuma jawab, udahlah kamu tuh masih kecil. Jadi gak diluruskan ya, gak dijelaskan dengan baik gitu. Dengan bahasa yang logis gitu. Tuhan itu gini-gini. Atau misal contoh simpelnya deh, Bu, kenapa terigu kok bisa jadi gorengan? Kok bisa jadi bakwan? Ya padahal kan kalau dijelasin prosesnya, jadi gini, terigu itu adalah bahan dasarnya, nanti dicampur sama ini, dikasih garam, ini jadilah bakwan. Anak-anak pasti seneng karena oh gitu ya prosesnya. Akhirnya dia mulai nyoba, penasarannya tinggi. Terpenuhi karena penasarannya tinggi itu. Tapi kan rata-rata udah nanti juga kamu gede juga tahu cara itunya, gara-gara kamu masih anak kecil. Itu yang selalu ngebunuh rasa penasaran anak. Akhirnya anaknya tumbuh dengan menjadi pribadi yang bodoh amat gitu. Karena seringnya nerima, oh ya udahlah gitu. Akhirnya mereka pengen cepat-cepat dewasa. Nah itu. Akhirnya mereka membenci masa kecil mereka dan lain-lain gitu. Padahal kalau mereka diasuh dengan pola didik yang baik dan menumbuhkan rasa penasaran, mereka akan merindukan masa-masa kecil itu. Dan mengarahkan rasa penasaran dia dengan benar. Nah itu kan sebenarnya kontrolnya ada di orang tua. Salah satu itu. Kenapa saya tidak memilih anak yang pandai atau pintar ya? Tapi kalau pandai masih asik lah ya bahasanya. Tapi kalau pintar, kadang saya itu terjebak oleh kata-kata yang seperti ini. Oh kamu pintar ya? Hati-hati ya. Nanti kamu minterin orang. Oh iya. Ini yang bahaya. Emang itu bahaya banget gitu. Pintar keblinger ya? Pintar keblinger. Akhirnya kan di situ. Dia punya kepintaran, tapi untuk apa? Dia diaplikasikan untuk membodohi orang. Nah ini yang bahaya. Iya. Kadang kan itu permainan kata sih. Kenapa saya tidak memilih di awalnya tadi saya memilih anak yang penasaran bukan pintar? Ya pola dasarnya dari situ. Mending kita punya anak yang pandai. Penasaran sama pandai gitu kan. Atau cerdas dalam artian cepet nangkep. Ketika kita menjelaskan rasa penasaran anak itu dengan tepat dan dia menangkapnya dengan cepat, itu kan cerdas gitu. Dan dia mengaplikasikan, oh gini prakteknya dia tepat, sesuai gitu. Meskipun dia nggak pinter, ngapain kita cepet nangkap gitu ya. Ngapain kita punya anak pinter gitu ya, tapi keblinger nantinya gitu. Berarti lebih milih yang penasaran, pandai atau apalah gitu. Iya. Setuju. Oh by the way ini ada spoiler nih. Pak Irwan sebenarnya udah bikin buku. Apa coba bukunya? Apa? Belajar itu bonus. Belajar itu harus, pintar itu bonus. Belajar itu harus, pintar itu bonus. Pintar itu bonus. Karena dari kebiasaan kita belajar, akhirnya kita pintar karena kita berkembang. Iya. Menurut orang-orang yang dia berkembang gitu. Ya karena satu, view and knowledge kita nambah atau pandangan dan pengetahuan kita itu bertambah dari belajar. Iya, sip. Betul juga sih. Oke, itu aja intinya. Anak yang penasaran gitu. Lanjut ngopi.